Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sabita Sheila Zara dengan NIM 24110160078 dari Prodi Kesehatan Masyarakat kelas 2024B. Nah, di sini saya akan membahas dan menganalisis tentang fungsi manajemen dalam upaya penanganan pending dalam BPJS Kesehatan pasien rawat inap di Rumah Sakit Universitas Airlangga pada tahun 2021 dan akan mengaitkannya dengan fungsi-fungsi manajemen POAC serta memberikan sarannya. Sebelum membahas fungsi-fungsi manajemennya, jurnal ini juga membahas tentang pentingnya manajemen rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL memiliki peran krusial dalam sistem kesehatan. Selain itu juga, jurnal ini juga menyoroti peran Badan Penyelenggara Jaminan Nasional atau biasa kita sebut dengan BPJS Kesehatan dalam sistem pembiayaan rumah sakit yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi klaim dan memastikan pelayanan kesehatan yang tepat sasaran. Adapun fungsi-fungsi manajemen dalam rumah sakit ini yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Di dalam upaya penanganan pending klaim BPJS Kesehatan sendiri ini memiliki perencanaan yang cukup baik, namun masih ditemukan beberapa kendala terkait kurangnya jumlah sumber daya manusia atau SDM-nya dan perencanaan terkait pemenuhan fasilitas dan sarana telah dilakukan tetapi semua itu belum terpenuhi sesuai dengan standar. Nah, adapun saran yang dapat saya berikan yang pertama yaitu mengupayakan perekrutan tenaga kerja tambahan yang memiliki kualifikasi yang tepat atau posisi yang tepat terutama di bagian yang sedang dibutuhkan. Yang kedua, dapat melakukan program pelatihan berkala untuk staf BPJS Kesehatan agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan terkait pengelolaan klaim tersebut. Yang ketiga yaitu dapat memfokuskan alokasi anggaran untuk memenuhi fasilitas dan sarana yang paling mendesak yang dapat langsung berpengaruh pada kelancaran proses klaim tersebut. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Jadi, di dalam upaya penanganan pending klaim BPJS Kesehatan, pada pengorganisasi yang telah dilakukan dengan baik serta pembagian tugas juga sudah sesuai dengan kompetensi karyawan atau pegawai. Tetapi, di sistem pengorganisasian ini belum sepenuhnya memberikan reward kepada karyawan dan belum terlaksana dengan baik. Sehingga saran yang dapat saya berikan yaitu kita bisa menyesuaikan sistem reward yang ada dan mengembangkan model dari reward itu sendiri secara bervariatif. Contohnya seperti hal sederhana pengakuan atas prestasi atau penghargaan untuk karyawan terbaik di bulan ini. Yang ketiga yaitu penggerakan atau actuating. Jadi di dalam upaya penanganan pending klaim BPJS Kesehatan ini sudah melakukan penggerakan yang sudah baik, namun masih ditemukan adanya kendala yang dikarenakan karena 4 faktor yaitu yang pertama komputer sering trouble. Jadi komputer di sini bermasalah sehingga adanya kendala dalam pengoperasian aplikasi pelayanan menjadi terhambat. Yang kedua, adanya kendala dalam pelaksanaan pengembalian berkas rekam medis sehingga pengembalian berkas rekam medis ini melebihi batas kurun waktu yaitu 2 kali 24 jam. Yang ketiga, adanya perbedaan persepsi antar pegawai, misalnya persepsi yang sama mengenai pentingnya input output dari klaim BPJS Kesehatan tersebut. Yang keempat yaitu kurangnya pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yang diberikan kepada petugas. Sehingga saran yang dapat saya berikan yang pertama yaitu kita dapat membuat jadwal pemeliharaan sistem dan komputer secara berkala yang bertujuan untuk mencegah gangguan dan memastikan bahwa aplikasi pelayanan ini sudah berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu meningkatkan koordinasi antara tim yang menangani pengembalian berkas dan tim lainnya yang terkait dalam proses klaim. Dan yang ketiga yaitu bangun budaya komunikasi yang terbuka antar pegawai, terutama antar tim yang bekerja sama dalam penanganan klaim untuk mengurangi perbedaan persepsi yang bisa memperlambat proses tersebut. Yang keempat yaitu melaksanakan pelatihan rutin berkelanjutan. Yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Di tahap upaya penanganan pending klaim BPJS Kesehatan ini sudah baik dan rutin dilaksanakan dengan jadwal monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap hari, setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahunan.
Dan yang terakhir yaitu di tahap evaluasi. Jadi, evaluasi sudah dilakukan secara rutin, langkah-langkah di atas juga dapat membantu meningkatkan hasil evaluasi dan memperbaiki proses penanganan pending klaim BPJS Kesehatan secara keseluruhan. Dengan penguatan teknologi, komunikasi yang lebih baik, serta pelatihan berkelanjutan dan peningkatan penghargaan terhadap kinerja pegawai, ini diharapkan menjadi efisiensi dan efektivitas proses klaim BPJS tersebut akan semakin meningkat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.